Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena karunia nikmatnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat bersertakan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu dari hari ini sampai hari akhir kelak. Yang terhormat Bapak Ramdhani Alvin Habibi dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi yang berjudul Civil Registry atau Lembaga Catatan Sipil. Baik, pada pembahasan pertama, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi catatan sipil. Pengertian lembaga catatan sipil. Penyelenggaraan catatan sipil pada zaman pemerintahan Hindia ditangani oleh lembaga Berjurisdiksen atau disingkat BS, yang artinya catatan kependudukan atau lembaga catatan sipil. Menurut Prof. M.R. Lee on Hague, lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan menurut E. Subukti dan R. Tijrosodibyo berpendapat bahwa catatan sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar atau catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warga negara seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Lalu tujuan dari lembaga catatan sipil adalah untuk mencatat selengkapnya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian, yaitu yang pertama kelahiran, kedua pengakuan, ketiga perkawinan dan perceraian, keempat kematian, kelima izin kawin. Lalu fungsi lembaga catatan sipil. Terdapat beragam fungsi dari fakta catatan sipil, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Bagi masyarakat, manfaat dari akta catatan sipil adalah menentukan status hukum orang, merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Dan adapun fungsi bagi pemerintah adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, pengawasan, dan pengendalian terhadap orang asing yang akan datang ke Indonesia. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu syarat, prosedur, dan fungsi pencatatan. Yang pertama ada persyaratan permohonan akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini ada dua macam. Yang pertama itu akta kelahiran umum dan pelaporan sampai 60 hari setelah kelahiran. Syarat-syaratnya yaitu mengisi formulir permohonan akta kelahiran, lalu surat keterangan asli kelahiran dokter atau bidan yang menolong, lalu surat keterangan asli kelahiran kepala desa, fotokopi akta perkawinan orang tua, dan yang terakhir fotokopi dan KTP kedua orang tua serta saksi. Dan yang B, akta kelahiran terlambat. Jadi maksudnya ini melewati dari 60 hari kerja sampai 1 tahun ya.
yaitu syaratnya sama dengan kelahiran umur butir 1 sampai dengan 5, lalu mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai 6.000, lalu sanksi administratif berupa denda paling banyak 1 juta, yang terakhir dengan persetujuan dari kepala instansi pelaksanaan setempat. Adapun ketentuan khususnya, yaitu bagi penduduk pribumi yang kawin sebelum 1 Oktober 1974 bisa melampirkan surat keterangan kawin dari kepala desa atau lurah disahkan camat setempat. Bagi WNA, pelaporan lewat 10 hari dari kelahiran harus melengkapi keputusan pengadilan setempat. Bagi WNA harus melampirkan fotokopi paspor disahkan kedutaan, STMD, kepolisian, dokumen imigrasi. Yang kedua, persyaratan permohonan akta perkawinan. Nah, ini sangat banyak sekali ya kawan-kawan, yaitu mengisi formulir permohonan akta perkawinan, surat kawin dari gereja, wihara, dan kawin adat jika beragama Hindu, fotokopi kutipan akta kelahiran kedua mempelai, surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 21 tahun, bagi calon pria belum mencapai umur 19 tahun, bagi calon wanita belum mencapai umur 16 tahun. Perlu adanya dispensasi dari pengadilan atau penjabat ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Surat keterangan belum pernah kawin dari kepala desa atau lurah setempat, atau surat izin dari konsulat bagi WNA. Fotokopi kutipan akta kematian atau akta perceraian jika yang bersangkutan sudah pernah kawin. Untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan penetapan pengadilan negeri setempat tentang izin perkawinan. Surat pernyataan bersama oleh mempelai bermaterai 6.000. Lalu kedua orang saksi yang sudah berusia 21 tahun ke atas, fotokopi fotokopi KK, KTP bagi mempelai dan kedua orang saksi, pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, izin komandan bagi anggota TNI atau Polri. Jadi bagi abdi negara mereka harus mendapatkan izin dari komandan. Perkawinan beda agama melampirkan keputusan pengadilan negeri. Surat peralihan agama apabila ada peralihan agama. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hafiz Maulana Hanafi. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari rekan satu kelompok saya, yaitu Eva Sri Rohyatun. Bagian 3, persyaratan permohonan akta perceraian. A. Mengisi formulir akta perceraian dalam kurung F-2.19. B. Keputusan pengadilan negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti harus dilaporkan sebelum 6 bulan dari tanggal vonis yang ditetapkan. C. Kutipan akta perkawinan asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. D. Fotokopi akta kelahiran. E. Fotokopi KTP dan KK. F. Bagi WNA agar melengkapi fotokopi paspor. 4. Persyaratan permohonan akta kematian. Pertama, mengisi formulir akta kematian atau dalam kurung F-2.28 dan F-2.29. Yang kedua, surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, atau visum dokter, atau dalam kurung keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter. 3. Laporan kematian dari kepala desa atau lurah. Keempat, kutipan akta kelahiran. Kelima, kutipan akta perkawinan bagi yang masih dan sudah terikat perkawinan. Keenam, KTP 2 saksi memenuhi persyaratan dalam kurung usia 21 tahun. Yang ketujuh, bagi WNA fotokopi paspor yang telah disahkan kedutaan. 5. Persyaratan permohonan akta pengakuan anak atau pengasuhan anak. Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan di catatan sipil disebut anak luar kawin.
atau anak seorang ibu. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh ayah biologis apabila agama yang dianutnya mengizinkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Untuk pengakuan anak yang bersangkutan harus pertama mengisi formulir pengakuan anak yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, akta kelahiran anak yang diakui. Yang ketiga, kartu tanda pengenal orang tuanya seperti KTP, SKBRI, STMD, paspor. Yang keempat, pengesahan anak dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan perkawinan. Yang kelima, akta perkawinan orang tuanya. Yang keenam, tanda pengenal orang tua seperti KTP, SKBRI, STMD, paspor, dan tanda bukti ganti nama bila sudah ganti nama. Jenis dan manfaat akta catatan sipil. Jenis akta catatan sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seorang mengenai peristiwa yang telah terjadi dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan. Akta yang telah diterbitkan disimpan oleh seseorang yang bersangkutan dan akan diperlukan sebagaimana mestinya. Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, bagi diri pemilik. A. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. B. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat. C. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim. Bagi pemerintah. A. Menunjang tertib administrasi kependudukan. B. Menunjang perencanaan pembangunan. C. Pengawasan dan pengendalian penduduk. Secara garis besar, aturan tentang catatan sipil dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. 1. Instruksi Presidium Kabinet nomor 31/IN/12/1966. 2. Undang-Undang nomor 4 tahun 1961 tentang perubahan nama keluarga. Ketiga, Keputusan Presidium Kabinet nomor 127/Cap/12/1966 tentang ganti nama WNI yang memakai nama Cina. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kelima, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sekian dari paparan materi kelompok kami. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.